Nah, tertarik kan? Tertarik. Ayo ke New York, bisa nyimeng. Main-main lah. Oh iya. Tinggal dulu di kamar gua. Paling jam-jam kecil gua masukin. Dingin ya. Balik lagi di Viniar bersama saya Marlo dan kakak saya membantu lagi yaitu Marco. Marco, kali ini kita kedatangan siapa lo? P-A-N-G-G-Y. Gokil. Penjay. Respect. Pagi, What's up, bro? what's up, What's up, What's up, bro? what's up? Cara lu nyebut nama gua udah kayak orang New York. Orang sih. New York kan. Iya, Emang iya. gue tuh Gue suka banget pizza New York. Kenapa tuh? $1 katanya. Iya betul. Betul ya? Gede lagi. Betul. $1 Betul, gede. betul. Betul. Udah? Makanya nonton. New York Food Street. street food. Street food. Oke, kita kedatangan Iya, bener Bang lagi. Panji. Terima kasih sudah menyempatkan dengan kesibukannya ya. Dengan senang hati. Namanya juga jualan. Bener. Iya. Ya. Welcome back to Jakarta. Thank you very much. Sudah berapa lama di Jakarta, Mbak? Udah sebulanan lebih. Anak-anak lagi libur 2 bulan sekolahnya. Ibu 2 bulan. Libur 2 bulan. Oh, Kayak anak-anak sekolah. emang kagak niat bikin pendidikan kayaknya orang Amerika. Emang ya, emang. Iya, liburnya Kayak panjang kita. bener. Kayak kita dong. Hah? Kita Lu masih- DO? Beda. Enggak, kayak dia dong. Iya. Gitu. Emang lu Deo ya? Deo. Biarin aja, Bro. Yang rugi pendidikan Indonesia. Yo, Oke. kehilangan salah satu makhluk cerdas. Lu sekolah normal? Double degree. Gampang disuruh-suruh. Betul. Betul. Iya sih, budak korporat. Iya, benar. Budaknya media sih lebih tepatnya ya. Tapi Mas Panji kan sekarang di New York. Betul. Kenapa menginginkan pindah untuk ke New York? Kenapa nggak ke Eropa? Atau coba ke Jepang, Australia gitu? Kalau nyari enak mah gue mendingan ke tempat-tempat lain. Kalau nyari Tebet gitu ya. macet Macet bro. ya, agak macet ya. Macet, Luar bro. negeri, maksudnya luar negeri. Macet, Luar macet, negeri. macet, iya. Oke. Kalau mau nyari nyaman mah gue cari kota-kota lain yang lebih enak Kayak gitu. Boston gitu. Sebenarnya iya, Boston kalau kota di Amerika Serikat lebih enak, tapi karena cita-citanya pengen jadi stand up comedian di New York, Oh. karena New York itu kan tempat lahirnya kesenian stand up comedy. Jadi ground zero-nya lah, comedy club paling banyak di situ, legendnya banyak tinggal di situ. Jadi ya saya inginnya jadi stand up comedian di situ. situ. Kan belum ada kan, jadi siapa tahu kita bisa. Berarti waktu Mas Panji ke sana mulai dari bawah lagi, kayak no one knows you gitu lagi. Ya nggak ada yang tahu, terus ya nggak terkenal lah. Kalau di sini kan stand up agak-agak ngecit ya. Gue nggak lucu-lucu amat, tapi karena yang ngomong Panji kesannya lucu gitu. Iya, benar, Padahal sih benar, enggak. Modal nama ya? Betul. Emang nggak lucu sebenarnya gue. Benar Marco. Enggak, tapi kan kalau kayak siapa yang botak satu lagi? Ki Candy, iya. Itu kan menang nama juga. Iya. Iya kan? Sebenarnya botak pertanyaan satu. dia dangkal juga, cuman kayak udah lama acaranya gitu. Iya, kan. si botak satu lah. Iya, benar. Tadi gue Bukan mau jadi jawab. Michelle. Hampir. Hampir ya. Ngomong-ngomong, host talk show banyak banget yang botak ya? Iya. Iya. Jadi gue Capek kalian nanyain orang ya? Iya, panas Mungkin makanya ya. palanya panas, jadi nggak ada rambut kali. Balik lagi ke New York City. Iya Pak. Abang saya mau nanya. Enggak, maksudnya menurut Mas Panji dengan semua pilihan kalian yang dijalani Gue nggak tahu nama depannya A. Lu nama depannya A? kaget. Oh, Lepas top. Oh, iya. Katop juga ya. Botak satu lagi jadi kayak saya minta maaf sebelumnya ya. Kepada benar. botak community. Panas. Emang lu gak sadar gue botak kan kelihatan. Sadar tapi gimmick kaget. Iya. Siapa tahu ada mohawk tengah gitu kan. Emang biasanya pas kebuka tuh orang selalu kan ada urat-uratnya Iya, gitu. iya. Jadi kayak apa gitu. Kayak tukang Kayak- pukul. Oh iya ya. Iya. Tadi gue mau ngomong titit sih. Iya. Kan Iya. Tadinya gue mau. tadinya. Berarti otak gue masih normal ya. Normal. Iya, normal. Tapi ya sini mirip titit. Enggak, nggak boleh. Nanti cut. Soalnya kalau ayah lagi marah berurat juga kita nggak mungkin ngomong dong, ya kan. Gue yang ngomong deh. Jangan. Jangan. Iya, jangan. Bokap lu pemarah nggak? Enggak lagi. Enggak. Tergantung kalau ini wawancara Sri Mulyani mungkin. Kita lanjut ke New York City, favorite city Tapi ya. Mas Panji, ini satu pertanyaan ini bagus nih. Kalau Mas Panji kan udah ada nama di Indonesia. Iya dong. Iya. Ngerasa ada privilege nggak di sini Banget. sama di sana? Banget sebenarnya. Makanya itu tadi kalau gue di sini tuh kayaknya ya, gue tuh di atas kesenian gue. Jadi kalau misalkan gue stand up ketawa, gue tuh nggak tahu karena joke-nya lucu atau karena si Panji ini yang lagi ngomong. Sebaliknya, karena banyak yang sebel banget sama gue sama banyak sekali kasus, gue tuh juga nggak tahu kalau orang nggak ketawa tuh karena joke-nya nggak lucu atau emang keburu bete aja sama gue. Justru hal-hal kayak gitu tuh yang nggak ada di New York, malah enak. Oke. Pokoknya gue stand up kalau ketawa pasti karena lucu, kalau nggak pasti karena nggak lucu udah. Karena ada seni dua di atas kemungkinan. orang yang kenal gua. Jadi di satu sisi emang ada kenyamanan-kenyamanan di sini yang nggak ada di sana, tapi emang nggak pernah privilege itu nggak pernah
bukan sesuatu yang gue cari sih. Gue seneng banget stand up sih. Seneng banget ngelawak. Jadi pengennya sesering mungkin stand up. Oke. Walaupun mungkin hidupnya nggak nyaman dikit. Tapi kan dengar-dengar ya, baca research dulu nih saya. Ya. Katanya pernah ditonton sama 2 orang doang. Betul sekali. Nggak kayak, lu ngapain kesini, pulang aja deh. Betul, gue juga semuanya. Semua. Yang manggung 10, yang nonton 2. Satu orang Indonesia followers gue sama satu lagi perempuan, nggak tahu tuh siapa yang ngajak di antara yang lainnya. Jadi waktu kami manggung tuh satu persatu tuh kita nggak mau nonton Broadway aja, lu ngapain sih kesini gitu karena nggak dapat duit juga. Bener. Kita stand up nggak dapat duit, orang yang nonton cuma 2 gitu. Tapi emang gitu. Seringkali komedian-komedian nggak terkenal ngumpul bareng-bareng karena nggak ada yang ngajak bikin acara sendiri. Tapi karena nggak terkenal ya nggak ada yang beli tiket. Nggak ada yang tiket. Udah. Makanya kadang-kadang gue jualan tiket di pinggir jalan biar ada yang nonton aja, biar laku aja. Tapi pernah ngerasa nggak kayak, aduh ini kayaknya gini-gini aja, coba balik lagi aja ke Indo apa enggak? Apa emang passionnya kayak, bodo amat, gue coba terus aja? Tadinya sih gue nargetin 3 tahun. Oke. Kita lihat nih 3 tahun. Tapi Coba di itu sana. ya suatu hari saya berantem sama istri saya. Terus dia bilang gini, Belum loh. kamu tuh ya, ini anak-anak sama aku udah berkorban, terus kamu setengah-setengah. Nggak boleh gagal, dia bilang kayak gitu. Gue dengar bener juga sih. Kalau anak-anak gue kan ninggalin temen-temen. Iya. Istri gue kan ninggalin kerjaan, ninggalin karir gitu. Ini kita udah berkorban, masa lu gagal? Wah bener juga kata istri gue yang Scorpio itu. Saya langsung Pakai berusaha. zodiak. Iya, biar kebayang. Ya, kan? Iya, oh pantas. Scorpio sekali sih Sifatnya, itu. iya, Iya. iya. Jadi udah akhirnya sekarang gue sama Mila sepakat apapun caranya kita akan bertahan. Karena tanggung juga. Kalau ngitung 3 tahun, anak gue pas lulus SMA akan kuliah. Jadi kan tanggung kan kalau balik gitu. sana sekalian Udahlah aja. kita totalin aja lah gitu. Kita cari caranya. Berarti sekarang benar-benar 100% menetap dan tinggal di Ya sana? betul sekali sama keluarga. Wow. Jadi kalau Mas Panji ditanya, bro, ngapain di New York? Jawabannya adalah Nganggur. Lebih banyak nganggur gua. Gua pas balik ke sini nih untuk urusan liburan kan dilempar kerjaan sama kantor gua. Pusing banget gua. Udah lama nggak kerja soalnya gua. Gua tuh biasanya bangun siang, nyiapin sarapan, ngantar anak sekolah, nggak tahu mau ngapain, nongkrong-nongkrong kaki. Iya bener. Jadi bapak rumah nyapu, tangga ya? ngepel. Iya bener. Terus udah gitu baru keluar, gue jemput anak gue yang cewek dari SMP siang jam 2.30-an, nyampe rumah, abis itu baru keluar rumah tuh jam 4 sore untuk open mic, karena open mic banyak kan siang dan sore dan malam. Udah begitu aja kehidupan gue. Abis itu pulang malam, pagi, bangun siang gitu. Banyak nganggurnya gue. Tapi Mas Panji pernah ngerasa kayak culture shock nggak pas di sana? Pas pertama kali pindah, apa lawakannya tiba-tiba kayak, kok beda ya lawakan di Indo tuh pada ketawa semua, kalau sini kayak, kok haho-haho semua? Iya sih, itu sih banyak. Kalau culture shock, sedikit banyak ya. Kayak nggak tahu orang Indonesia atau guanya aja. Kan suka sungkan ya. Suka-suka nggak enakan gitu. Orang situ tuh, orang New York tuh ngeliat itu tuh aneh gitu. Kenapa sih gitu? Ya nggak enak soalnya gue, apaan sih gitu. Oh, cuek aja gitu. Ya, harusnya. karena menurut mereka, kalau lu lihat ada kesempatan, ya lu ambil, berarti itu buat lu gitu. Sementara gue tuh yang, biarinlah orang lain dulu gitu. Apaan sih lu gitu. Jadi ada sungkan itu tuh mesti gua sisihkan gitu, gua buang. Karena mereka juga ngerasa itu aneh. Tapi selera humor juga beda banget. Jauh lah, karena mereka udah biasa. Salah satu ciri-cirinya adalah, di New York tuh kalau mau ngejok mesti cepet aja. Kalau kita kan orang Indonesia kan storytelling gitu ya. Gua malah kalau stand up tuh lama banget. Kalau di sana mungkin karena udah nonton stand up dari tahun 70-an awal gitu. Jadi ketika orang stand up tuh, ayo buruan joke lu mana gitu. Jadi salah satu perubahan gue ada ngubah format gue. Gue kadang-kadang 5 menit tuh satu joke. Di sana 5 menit gue harus punya sebanyak-banyaknya joke gitu. Jadi susah banget. Makanya gue waktu itu, gue ingat waktu zaman anak sama istri gue belum pindah, di bulan September, kan gue sendirian di sana. Itu tuh gue sehari bisa 3 kali open mic. Senin sampai, katakanlah Jumat biar Sabtu Minggu gue libur, 15 kali 4. 60 kali open mic dalam sebulan, terus berbulan-bulan gak lucu-lucu. Sedih juga tuh gue tuh stres. Duduk di pinggir ada taman Battery Park ngeliat ke Liberty gitu. Liberty lagi begini. Tolol lu. Apain lu jauh-jauh ke New York kagak lucu. Balik lu. Gue kadang-kadang mikir, gue ngapain ya gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena senang stand up ya. Jadi ya udah akhirnya balik lagi open mic lagi. Tetap semangatnya balik lagi gitu ya. Semangat sih enggak, tapi ya udah. Kewajiban aja sih. Iya, udah di situ, Bro. Udah jauh-jauh. Kepalang tanggung aja berarti ya. Iya. Tapi kan punchline-nya udah beda kayak di New York. Iya. Pas balik ke sini punchline-nya tetap gaya New York yang dibawa atau balik lagi beda treatment-nya aja? Kata yang ngikutin gue stand up banget mah,
ada perubahannya dari joke gua. Punchline-nya Dulu lebih tuh gua banyak gerak-gerak, gua banyak ekspresi-ekspresi wajah. Jadi lebih verbal aja, dan joke gua juga banyak yang berubah memang joke Indonesianya. Tapi mungkin karena kebiasaan di sana. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, ngikutin aja. Lebih yang gua perjuangin lucu di sana. Iya, gue lebih pengen lucu. Nggak lucu-lucu soalnya susah. Oke, tetap semangat selalu ya. Terima kasih banyak. Iya, Terima kasih. Sedih, pahit hidup saya di sana bener dah. Pahit. Ya. Ini asli Ki Kenny yang ngundang Asli, ya? soalnya ada ibanya ya. Iya, ada ibanya. Tapi semua dapat buku nanti di sini, nggak apa-apa. Boleh juga. Bulan Agustus ini, Kak, Mas Panji bakal ngadain festival Hiduplah Indonesia Maya. Itu apa, Bang? Nah itu bukan stand up tapi lebih kepada, kan stand up gue tuh memang banyak ngomongin Indonesia. Terus karena ada keresahannya. Cuman gue sadar orang tuh nggak nangkep resahnya gue, nggak nangkep masalahnya, nangkepnya joke-nya doang. Yang mana nggak gue salahin sih. Tapi makin kesini tuh gue ngelihat, ini agak serius dikit, tapi gue ngeliat Indonesia tuh kayak suram banget. Terus gue pengen mengungkapkan keresahan, tapi hanya dalam bentuk monolog. Jadi bukan stand up gitu. Jadi Festival Hidup Indonesia Maya itu akan pergi ke 3 kota. Itu festival ada stand up-nya oleh komedian yang gue tunjuk, ada talk show-nya, sama ada gue monolog. Judulnya Sampai Akhir Menutup Mata. Jadi keresahan soal Indonesia. 12 Agustus di Surabaya, 13 di Jogja, 17 Agustus di Jakarta. Gila, Independence Day. Abang-abang kalau pengen nonton, Boleh sih. Boleh sih. beli tiket. Kalian dapat satu-satu gitu. Tolong dibantu dong. Bantu. Iya, saling bantu lah ya kita ya. Abang-abang juga kalau ada dagangan juga saya beli. Iya, benar. Waktu itu kan saya narkoba beli sama dia. Iya, benar. Iya. Kenapa? Itu kan udah lewat tadi sketsanya. Iya. Oh iya benar saya nggak begitu. Gue nggak ngapa-ngapain. Iya. Berarti tentang keresahan apa aja? Apa yang pengen di-highlight? Emang Indonesia lagi kenapa kok? Kayak punya. Iya. Kepo aja. Apakah ini Are you ready for it? calm down, bro? Calm down, bro. Apakah karena political issue yang lagi ada atau kayak Makin mirip bapakmu. Iya. Luar biasa. kalau tangan saya udah gini tuh artinya iya? Iya. Oke, doa. Enggak dong. Ke siapa? Kayak ada yang mau dengar gitu kan. Iya. Ya nggak ada. Ya ada polisi. Nembak polisi. Tembak polisi. Terus janjian sama polisi lain. Jangan bilang-bilang ya. Wah, suram nggak tuh? Suram. Ada polisi, harusnya nangkap narkoba. Bener. Jualan. Suram nggak tuh? Hah? Ada menteri, dikritik dagang di Papua. Iya. Dikasusin. Suram nggak tuh? Iya benar. Hah? Lagi dong. Agak deg-degan nih. Nah, ada oposisi, pas pilpres seberangan, sampai kerusuhan. Tiba-tiba sudah kelar, gabung ke dalam satu pemerintahan. Suram nggak tuh? Aduh, iya lagi. Seru banget. Suram loh. Pokoknya Banyak bro yang kayak gitu-gitu bro. Banyak banget. Ada orang, menteri. Tapi pengen jadi wapres. Gimana? Tinggal jabatannya. Jadi ketua PSS. Suram nggak tuh? Gila bro. Ada pilpres. Wapresnya kagak nongol-nongol namanya. Nah. Konon belum kelar janjian. Ternyata janjiannya di balik pintu tertutup. Nggak ada ngomongin kita-kita. Ngomongin deal-dealan politik. Suram nggak tuh? Indonesia ya. Oh iya, Indonesia. Saya bukan. Saya sebenarnya lagi ngomongin Gabon tadi. Oh Gabon. Contoh masalah di negara. Betul. Bukan negara kita. Itu kan Gabon. Apa? Gabon pakai nasi. Abon. Walaupun kalau ada abon dari negara Gabon lucu sih. Abon Gabon. Iya kan? Tapi itu contoh keresahan-keresahan, tapi masih banyak. Masih banyak. Ngomongin masalah di balik itu, kenapa itu terjadi. Pernah takut di ini nggak sih? Borgol gitu? Kayak Bui kayaknya belum pernah nih Panji gitu. Kalau yang ngirim-ngirim surat somasi sih sering. Sering ya. Banyak ya. Dibalas suratnya. Ya kan surat itu kan sebenarnya adalah cara dia untuk cari perhatian. Dia bilang, gue gak suka omongan lu, minta maaf gak lu? Gitu. Kalau enggak gue majuin, gue laporin ke polisi nih. Di kantor polisi pun belum tentu. Ada seorang pengacara, terkenal sih. Suram tuh. Tapi suram bener ya. Iya. Pengacaranya terkenal, tapi suram lah. Suram. Sebut nama dong. Jangan. Karena dia emang doyan tuh yang kayak. Jadi intinya gue nyebut nama dia di joke. Inisial. Udah Langsung lah. ketahuan. Iya, udah lah kan. Langsung ketahuan. Tahu lah. Intinya gue sebut dia di joke, dia nggak suka. Tiba-tiba dia WhatsApp somasi. Bos. Iya, dia WhatsApp. Terus udah gitu dia bilang, kalau lu nggak minta maaf, gue laporin ke polisi. Tapi kita semua kalau tahu dia siapa, kita juga tahu polisi juga sebenarnya nggak akan
Polisi juga males. Bodo amat gitu. Males gitu. Aduh, dia lagi gitu sebenarnya. Cuman ya udah biasa aja gitu ya. Udah lu mau ngomong sama gua, tapi gua nggak minta maaf sama dia. Tiba-tiba dia ngilang aja nggak WhatsApp lagi. Jadi kalau kayak gitu-gitu sih udah biasa, tapi untungnya nggak pernah sampai ke tuntutan hukum. Tapi mungkin itu salah satu alasan kenapa saya memang harus pindah ke New York. Biar kalaupun mau ngejar modal dulu mereka. Iya benar. Tapi Mas Panji bisa bilang, kan cuma prank. Kan cuma bercanda. Enggak, ini Panji Pragiwaksono bukan Baimong, kita lanjutin. Ya. Cara beli tiketnya. Beli tiket di Cara beli tiketnya. Si Festival Hidup Indonesia Maya. Betul. Iya. Itu di aplikasi Tip-Tip. Jadi ada app namanya Tip-Tip, ada di Android, ada di Apple. Download app-nya, beli tiket di situ. Termasuk hampir gue lupa. Yang 17 Agustus tuh ada live streamingnya. Jadi tiket live streamingnya bisa beli di ditonton situ. juga, bisa Betul. dibeli. Siapa tahu lu nggak bisa datang Datang. ke kota-kota tersebut, nonton live streamingnya aja yang 17 Agustus. Ada match-nya juga, Mas. Ada sebenarnya. Anda mau? Bagilah. Siap. Beli. Tenang. Enggak, Bang, tenang. Tadi gua bercanda Kita aja. beli aja. Oke, baik. Nggak apa. Baik, makasih banyak. Thank you. Dapat gratis lu. Oke. Kakaknya nih lebih ini ya, lebih realistis. Merakyat hidupnya. dia lebih. Ya. Ya, Jokowi kasih sepeda aja gue mau. Kan sepeda bukan buat lu. Hah? Kan gue bisa jual lagi nanti. Oh, Ya, benar, bagus. benar. Entrepreneur, bro. Suram. Iya, entrepreneur. Suram nggak tuh? Tapi kan Mas Panji udah for good 100% hidup dan tinggal di New York. Betul. Kalau balik lagi ke sini, ada job kan? Selain ada job, ada apa lagi? Masalah banyak. Selain itu? Sebenarnya asli kalau gue balik ke sini urusannya antara pekerjaan atau anak-anak kangennya nggak tertahankan. Waktu itu gue sebenarnya kasihan. Jadi kami dari September tahun lalu emang udah rencana pas summer break pulang. Oke. Pas tahun baru kan di Central Park kan ada kembang api tuh. Anak gue yang cowok nangis. Gue pikir karena bagus banget, emang bagus banget kan. Terus gue bisik-bisik, kenapa Po? Kenapa kamu nangis? Gue pikir it's so beautiful gitu. Tiba-tiba dia diam terus bilang, I miss Indonesia. Nangis juga. Gue langsung berkaca-kaca. Akhirnya spring break yang cuma seminggu dipaksain untuk pulang. Jadi sebenarnya cuma 5 hari di Indonesia. Oke. Tapi biar mentalnya sembuh, walaupun fisiknya capek di jet lag. Jadi gua kalau ke sini tuh pasti antara kerjaan karena mesti nyangkul, saya dibayar cuma $7 di sana. Iya, benar. Sedikit sekali. Cuma bisa makan pizza 7 kali seminggu. Iya. Kayak Yang $1 ini. Itu $1 itu nggak ada gizinya. Aus lagi. Iya bener, gak ada airnya tuh. Pizza doang. Hidup sih, tapi haus. Bibirnya putih. Tapi terus itu atau enggak bawa anak aja karena kangen. Udah cuma itu doang urusannya, nggak ada yang lain. Oke. Lu mau ke New York? Mau sih. Nanti ngayal dulu ya. Nih Mas, di salah satu video lu pernah Mungkin bilang. nggak mampu anda ini. Nggak mampu sih. Mampu. Off season, 2 kali layovernya lebih dari 5 jam. Pasti bisa. Emang kalau ke sana naik kocek berapa, Mas? Kalau merogoh kocek, Merogoh bukan kocek. meraih. Merogoh. Merogoh kocek. Meraih itu atas, so ini ke bawah. Betul. Baku banget kalimat. Iya. Kalau lagi high season, terus 1 kali transitnya di bawah 5 jam, bisa 20-an. Juta? Iya, one way. Tapi Tapi kalau low season, terus lu mau transitnya 2 kali, terus kali transitnya di atas 6 jam, di low season tuh bisa dapat 6 juta, 8 juta. Jauh kan? Gimana konsepnya? Nah, tertarik kan? Tertarik. Ayo ke New York. Bisa Bro. Kayaknya mau ngajakin New York pizza. Ya itu juga. itu juga. Ah, Nah, maksudnya bener. gue nggak pernah tahu. Jadi Iya, kayak emang iya, di Indo iya. nggak bisa ya? Oh iya deh ada larangan ilegal ya. Betul. Gitu. Walaupun prediksi gua kurang dari 10 tahun di sini akan udah bisa. Amin. Kurang. Prediksi gua nih optimisnya gua dalam 5 tahun. Minimalnya untuk medis. Kenapa bisa yakin kayak gitu? Pertama, wapresnya sendiri yang udah mulai ngomong. Bener. Kiai Ma'ruf Amin. Ngomong. Astagfirullahaladzim. Mulai Heeh. mempertanyakan kenapa nggak kita riset ini untuk kebutuhan medis. Betul. Kebetulan kan beliau memang sudah usia. Sudah Obat-obatan kan Iya. mungkin dekat akrab sama beliau kan. Karena kan ya kan gue juga tua dekat sama obat. Loh, gue udah tua juga dekat sama obat, Bro. Obat ya gitu-gitu, Bro. Iya, Mas. Jadi Nanti aja. dan apalagi Malaysia juga udah kan untuk medis. Terus Thailand udah untuk rekreasional. Kenapa lo riset langsung? Kurang dari 5 menit, Bro. Liburan. Lagi 5 nanya ayah tahun. kita ada kebal hukum nggak sih di sini? Tenang aja, Bro. Bapak lu banyak teman. Bapak lu gini polisi langsung terima kasih. Terima kasih ya.
Iya. Oke, closing nih. Closing kita bahas tentang karir sedikit, Mas ya. Ya, boleh. Kalau boleh. Geli nggak? Enggak, kan ya? pakai sepatu. Siapa tahu kan? Kita mah nyobain aja. Random Nyoba aja, bro. Iya, iya. Nyoba aja, kita nggak tahu, bro. Kita Iya, nggak tahu. betul. Langsung ke situ arahnya. Iya, enggak ya? Tuh, efek cimeng tuh emang gak sebaik itu ternyata. Siapa yang Siapa nyimeng? gitu? Lu gila lu. Contoh. Iya. Kan ini lagi Ada yang kayak gitu. Iya, tapi gua enggak. Enggak ya? Iya, enggak. Iya. Gitu kalau mushroom. Nggak Tapi pernah. gua enggak mushroom. Kan gua bilang kalau gua Masuk enak banget di saute. Gue yang Iya, sapu betul, nih, gue yang betul, sapu betul. nih. Iya. Betul. Mau iyain nggak? Iya. Di saute, di pizza enak. Yes. Gue boleh baca pertanyaannya aja nggak sih? Nggak, gue agak deg-degan tadi kena yang tadi disuruh kencing gitu kan. Gue yang kayak, aduh. Iya, benar. Biasanya tiap show mau lanjut nggak nih? Apa mau ngomong mushroom? Lanjut. Yang B. Lanjut. Yang B. Di salah satu video pernah bilang lagi buat konten isinya ngajakin komika Indonesia untuk pindah ke New York untuk berkarya di sana. Betul. Seandainya ini bisa terjadi juga, lo bakal ajak teman-teman komika lo di New York untuk stand up di sini nggak? Di sana. Di sana. Nggak, yang New Nggak, kalau York. yang di sana, Oh. ajak ke Indo juga nggak? Iya. Itu salah satu rencananya. Kalau semuanya lancar, akhir tahun ini akan ada sebuah acara di mana gua ngajak komedian-komedian dari New York ke sana. Tapi pelan-pelan ya. Maksudnya dari level-level terdekat gua aja dulu. Jangan berharap tiba-tiba Jerry Seinfeld gue bawa ke sini kan saya siapa gitu. Iya. Tapi memang rencananya seperti itu. Karena gue sih lebih kepada gue yakin mereka akan kaget ngeliat Indonesia. Ngeblank, orang New York ngeblank, gak tahu apa-apa soal Indonesia. Bener dah, ngeblank. Gue yakin ketika mereka, anjing, apaan ini? Yakin gue. Mereka pikir tuh Indonesia tuh pegunungan. Mungkin salah ini ya, Kementerian Pariwisata juga ya. Setiap kali Indonesia tuh kerjanya tuh tradisional, gunung, kayak gak ada yang modern gitu. Kan ngaco ya Kementerian Pariwisata. Bener. Suram gak tuh? Aduh. Tapi gue pengen. Dan gue yakin komika New York gue ajak ke sini, orang-orang sini bisa ngerti jokesnya. Yakin. Iya. Gue akan dengan senang hati. Tapi pernah Udah disangka udah lewat, masih ada suram gatuhnya ya? Iya. tapi Mas Panji pernah kayak didatengin orang Netflix kayak mau bikin Belum. Dokumenter gitu ya. tapi mimpinya pengen nggak? Pengen ya? Ya kalau gue sih itu lebih ke efek aja bro. Efek, bukan tujuan. Oh ada sih OTT streaming service berbasis di Amerika yang nanya mau dibikin series dokumenter nggak? Doku-series nggak? Ya terus gue bilang, oh ya boleh. Terus dia bilang, oh kirim aja proposalnya. Gue kirim proposalnya. Nah itu 3 bulan yang lalu tuh nggak dapat kabar lagi. Mana katanya lu pengen. Gue bikinin deck nggak ada kabar. Terus bilang kayak, Suram. aduh dangkal. Agak kurang deh. Kurs katanya gitu. Kurs nih. Kurs. Next. Iya. Oke, nih terakhir Mas ya, karena kita udah Udah panik. udah ya. panik banget. Tangan gue udah basah ya. Itu mah narkoba bro. Sulam nggak tuh? Narkoba bro. Iya. Ada pesan lagi. nggak Mas untuk orang-orang yang mungkin masih ragu untuk mengambil keputusan yang bisa jadi life changing? Seperti Mas sendiri, life changing experience, pindah ke New York, berani banget bawa keluarganya. Enggak, kalau gue sebenarnya bukan karena berani, karena takut. Orang tuh selalu pikir berani, tapi takut nyesel aja. Lu nggak pernah? Coba gitu ya. Lu pernah nggak udah punya cewek, terus deketin cewek lain? Pernah nggak? Karena takut, penasaran nyesel kalau nggak lu kejar kan? Iya. Kenapa mulut lu Sering keriting? banget dia, Kenapa Mas. keriting banget ya? Dia sering banget Oh, makanya. gitu-gitu. Emang kita lagi bahas tentang hobi gitu? Hobi. Nggak, gue tuh sebenarnya lebih ke takut aja. Gue takut nyesel. Gue pernah waktu gue SMP ke SMA tinggal di rumah, om gue tuh tiap hari kerjanya nyesel. Jadi gue agak, wah gila sih gue ngapain jadi kayak ini orang gitu. Nah untuk orang lain, kalau lu kayak gue, tipikal yang takut nyesel, mending lu jalanin aja. Kalau misalkan nggak berhasil, setidaknya lu udah nyoba. Waktu lu tua tuh ditanya, kenapa waktu itu gagal atau kenapa waktu itu katanya pengen jadi komika di New York terus nggak dijadiin, cuman bisa cerita gitu. Daripada ketika udah tua kita ingat cita-cita kita terus kita nangis gitu. Kalau lu tipikal orang seperti itu mending dikejar. Atau lu tipikal orang yang, duh gue nggak tahu nih mau hidup berapa lama lagi, udah gue mau nikmat aja. Itu juga nggak apa-apa gitu. Udah santai aja kok. Tapi lu mengambil langkah yang coba aja dulu gitu ya. Gue mah iya, gue mau coba aja dulu. Lagian worst case scenario dari yang gue lakuin, setelah bertahun-tahun terus udah gitu nggak berhasil dan gagal dan segala macam, akhirnya mesti balik, gue anggap aja liburan yang sangat-sangat panjang gitu. Gue anggap aja seperti itu. Liburan yang sangat-sangat mahal. Keren banget. Tapi kan banyak orang yang kontradiksi ya sama Mas Panji pindah ke New York. Ada yang bilang kayak udah umur segini ya udah enak di Indo, kenapa pindah Kalau sih? pindah, iya. Kenapa mulai dari awal lagi? Tinggal sih? legacy padahal di sini. Iya. Terus tanggapan lu gimana? Kayak bodo amat, lu siapa sih gitu?
Kagak, gue juga bingung gue sebenarnya kayak gitu-gitu tuh karena kalau lu suka ngelakuin sesuatu, bukannya lu pengen ngelakuin itu sesering mungkin ya. Iya Kayak di Indonesia, di Jakarta open mic itu cuma ada 1 loh sehari, maksimal 2. Di New York ada 30 open mic per hari. Jadi kalau misalnya lu suka ngelakuin sesuatu, apapun yang lu suka lakuin, kalau lu bisa ke sebuah tempat di mana lu bisa sesering mungkin ngelakuin, kan happy kan? Jadi kan motivasinya kan sebenarnya motivasinya cuma pengen happy aja. Happy dong aja. Nggak aneh-aneh gitu, bukan muluk-muluk gitu pengen Netflix special atau Madison Square Garden. Cuma pengen happy aja, gue cuma pengen stand up sesering mungkin. Udah gitu doang aja. Cuman gue gotong keluarga gue. Bener dibawa mereka, terpaksa ngikut ya udah ngikut aja kata gue. Ya udah gitu doang aja kok. Sambil berharap moga-moga Amin. pindahnya ke New York itu keputusan yang baik untuk mereka juga, untuk istri gue, untuk anak gue. Amin sih. Gitu. Di rumah gue ada 1 kamar tamu. Main-main lah. Oh iya. Tinggal dulu di kamar gue. Paling jam-jam kecil gue masukin. Dingin ya. Udah kayak Harry Potter nih. Dingin Jam ya. kecil. Sih ya. Ya beginilah winter. Tiba-tiba selimutan. Aduh. Ya, begitulah. Mas Panji mau pulang ke Indo. Nggak suka di sini. Keren sih. Keren sih, inspiratif sekali ya. Tidak. Belum. Enggak. Ya Kalau udah, inspiratif suka-suka. tempatnya di Bapak Anda. Ini mah kita tolol-tololan aja, Bro. Bener. Sesuai aja. Iya. Wah udah jam segini Tukar lagi. cerita. Iya lagi. Iya. Kita harus ada 1 segmen lagi. Iya, gue mesti cabut nih. Sama. Iya. Yuk, thank Ini you. gimana nih? Iya kan bener kan? Iya kan tutupnya gitu kan. Udah, Makasih banyak. Thank you. Thank you. Doan bro. Gue juga cabut sih. Iya. Iya, gue juga cabut. Ya udah, thank you ya semuanya. Thank you, Bye. thank you. Lucu juga closingnya. Halo, saya Panji Pragiwaksono. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube Volix dan jangan lupa untuk nonton Viniar episode-episode yang lain.